Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Wa ikhwati fillah rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang judulnya adalah, ini saya dapat pertanyaan, apa hukum melaksanakan safar di bulan Ramadan? Apakah boleh tidak puasa? Oke. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ini saya mau ajak ikhwati fillah semuanya menuju dalil kewajiban untuk berpuasa bagi seorang muslim. Paling tidak di sini ada 3 dalil ya. Yang pertama, dalil yang bersumber dari Al-Qur'an. Disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya ila akhir ayat. Itu yang pertama, dalil dari Al-Qur'an. Kemudian juga ada dalil dari Al-Hadis yang menyebutkan bahwa kita sebagai seorang muslim wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan, yang mana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dalil ijma', yang mana tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat terkait kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, dari sini kita tahu ada 3 jenis dalil yang sudah sangat kuat sekali menyebutkan bahwa puasa Ramadan itu wajib. Namun kita coba perdalam di ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin. Puasa itu pada hari-hari yang sudah tertentu, yang sudah ditentukan. Faman kana maridan, siapa yang sakit, aw 'ala safarin, atau dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia mengganti puasa yang dia tinggalkan di hari itu di hari yang lain, di bulan lain, di hari yang lain. Nah, kita akan banyak temukan kalau kita belajar literatur fikih berdasar dari ayat ini. Para ulama sudah panjang lebar menjelaskan bahwasanya salah satu rukhsah atau keringanan untuk boleh tidak berpuasa itu adalah safar, salah satu. Tentu ada yang lain, yaitu bagi mereka yang sakit, kemudian tidak puasa diri karena safar, kemudian ibu hamil dan menyusui, kemudian yang sudah tua renta, tentu itu adalah golongan-golongan yang boleh tidak berpuasa. Nah, untuk kali ini kita akan fokus ke safar. Saya kembali lagi bahwa safar merupakan salah satu rukhsah untuk kita seorang muslim boleh tidak berpuasa. Sehingga kembali ke pertanyaan awal tadi, apa hukum melaksanakan safar di bulan Ramadan? Tentu hukumnya boleh. Namun ada akibat-akibat hukum yang melekat bagi kita yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena safar. Apa akibat hukumnya? Sebelum ke sana, mari kita lihat safar yang seperti apa yang kita boleh untuk tidak berpuasa. Nah, para ulama menjelaskan bahwa safar syaratnya itu sama seperti syarat bolehnya sholat di jamak dan di qashar, sehingga syarat safarnya itu sama. Yang pertama adalah safar tidak boleh karena tujuan maksiat.
Itu yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, safar harus memenuhi jarak minimal yang mana disebutkan satuannya itu 16 farsakh atau 2 marhalah. Yang kalau kita terjemahkan satuan ini atau kita konversikan satuan ini ke dalam satuan kilometer, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan jarak minimal itu sekurang-kurangnya adalah 81 km. Ada juga ulama yang menyebutkan 84 km, ada yang 88, 89, bahkan 90 km. Oke, katakan kita ambil yang paling sedikit, yaitu kurang-kurangnya 81 km. Sehingga seseorang yang melakukan safar atau perjalanan kurang dari jarak tadi, jarak tempuh 81 km, maka dia belum boleh untuk tidak berpuasa. Jadi syarat yang safarnya itu yang kedua adalah. Terus yang ketiga syaratnya yaitu dia sudah keluar dari tempat tinggalnya. Itu syarat-syarat boleh jamak kosong. Nah, syarat safar yang boleh tidak berpuasa ya sama seperti itu. Nah, maka dari sini kembali ke kita masing-masing. Kita mau safar, apa tujuannya, berapa jaraknya kita harus tahu. Sehingga kita tidak sembarang safar kemudian tidak puasa. Kita harus tahu syarat-syarat terlebih dahulu. Nah, sehingga dari sini kita tahu ya kapan kita puasa, kapan kita tidak. Nah, ini rukhsah ya, boleh tidak puasa tapi ganti di hari yang lain. Bagaimana hukumnya kalau misal kita tetap berpuasa? Nah, ini saya kembali ke hadis riwayat Imam Ahmad yang mana disebutkan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatahu kama yakrahu an tu'ta maksiat. Jadi disebutkan di hadis tersebut Allah itu menyukai jika rukhsah yang Allah berikan kepada hambanya itu dipakai atau diambil. Sebagaimana Allah juga membenci ketika maksiat yang sudah Allah larang itu dilaksanakan. Nah, dari sini sebenarnya ada perbedaan ulama ya, bahwa mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik ketika kita sedang safar, ya, kita sedang safar di bulan Ramadan, kita tetap puasa atau kita sedang tidak puasa ya di bulan Ramadan, sedang safar dan tidak puasa, mana yang lebih baik? Karena memang di zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi beberapa sahabat itu ada yang puasa karena safar ya, ada yang tetap puasa, ada yang enggak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya, faqala safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, falam ya'ib as-shaimu 'ala al-muftiri. Anas bercerita, kami dulu pernah safar di bulan Ramadan sama Rasulullah. Falam ya'ibis shaimu 'ala al-muftiri. Jadi tidak, pada saat itu ada yang puasa dan yang tidak. Dan di antara para sahabat tidak ada yang mencela, baik yang puasa mencela yang tidak puasa atau yang tidak puasa mencela yang puasa, tidak ada. Sehingga ini kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita mau safar pada bulan Ramadan dan kita kuat melaksanakannya, kita yakin tidak akan terjadi masalah ya, maka oke, kita puasa itu lebih baik. Namun jika kita merasa berat, maka sebaiknya tidak berpuasa atau sebaiknya kita berbuka dan kita mengganti di hari yang lain. Karena ini juga Rasulullah pernah memberikan peringatan di hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya laisa minal birri an tasumu fis safar. Tapi ini ada asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, bahwa pada saat itu Rasulullah pernah melihat ada sahabat yang sampai pingsan. Ketika ditanya, ini kenapa sahabat ini kok sampai pingsan? Kemudian para sahabatnya menjawab, ya Rasulullah, beliau ini sedang puasa dan tapi dia safar, ini puasa sehingga sampai pingsan. Maka Rasulullah mengatakan, laisa minal birri an tasumu fis safar. Tidak ada kebaikan saat kamu puasa ketika safar. Jadi sebaiknya kalau nggak kuat ya nggak usah puasa gitu ya. Nah, itu untuk jawaban dari pertanyaan awal tadi, apa hukum melaksanakan safar di bulan Ramadan? Jawabannya boleh
Dan kalau nggak puasa kita harus mengganti puasa yang kita tinggalkan dengan itu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.